mengheningkan cipta dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terhormat kepada Bapak Sigit K. Yunianto. Para senior partai, seluruh kader Partai PDI Perjuangan, mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pendahulu kita, para leluhur kita, para pahlawan kita, terkhusus Bung Karno dan para pahlawan Partai PDI Perjuangan, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Bapak Iwayan Mariadi, diikuti oleh seluruh peserta. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu dan himne Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kasih dan kehendak Yang Maha Pencipta, kita terus semangat bersatu, bersatu dalam satu rampak barisan menentang kemiskinan. Atas rahmat dan bimbingan Yang Maha Kuasa, kita terus bertekad berjuang, berjuang untuk satu tujuan mulia, mencapai Indonesia sentosa. Bersama PDI Perjuangan, bersama PDI Perjuangan, pada kedaulatan rakyat Indonesia. Atas berkat dan kemurahan Yang Maha Esa, PDI Perjuangan jaya. Satukan diri, sing-singkan lengan, kepalkan tangan, persatuan. Nyalakan kawan, api bergerakan. Satukan diri, gemakan, pekik merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI
perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, suluh perjuangan, satukan diri, sing-singkan lengan, kepalkan tangan persatuan. Nyalakan kawan, api bergerakan, satukan diri, gemakan, bekik merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Merdeka! Dedication of Life oleh Bapak Wardah Rocky. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi filsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan membawa manfaat. Soekarno, 10 September 1906. Panji partai meninggalkan tempat acara.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, di saat yang berbahagia ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus membuka secara resmi rapat kerja daerah khusus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Arton S. Dohom, disilakan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati fungsionaris di Perjuangan, yang saya hormati fungsionaris di Perjuangan, Bapak Haji Sugianto Sabran, juga sekaligus sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian juga sebagai calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak calon Wakil Gubernur, Bapak Haji Edi Pratowo. Terima kasih Pak Haji. Jadi bukan saya sebut Pak Bupati lagi, karena kalau masih Pak Bupati berarti kita masih enggan untuk berjuang pada beliau ini berdua. Yang saya hormati Bapak Agustiar Sabran sebagai anggota DPR RI perwakilan dari Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Bendahara dan seluruh jajaran pengurus DPD PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah hadir, walaupun ada beberapa yang tidak hadir. Dan untuk kali ini saya mohon nanti kepada pimpinan fraksi agar tegas. Jangan lagi ada perjalanan-perjalanan dinas, ini kan agenda partai ini. Begitu juga yang di kabupaten kota. Kalau sudah menjadi agenda partai, maka itu suka tidak suka harus kita tinggalkan agenda lain. Ini menjadi komitmen dan ini perintah partai. Jangan dianggap enteng karena ini menjadi kebiasaan nantinya. Ya, saya minta kepada seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan DPC agar nantinya agenda-agenda berikutnya, agenda partai berikutnya, agar ini menjadi perhatian kita semua. Dan ini menjadi catatan kita, karena ini menjadi perintah partai, karena ini agenda partai. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh jajaran pengurus DPC dan anggota fraksi DPRD kabupaten kota se Kalimantan Tengah,
Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Kota, yang saya hormati seluruh jajaran kader partai PDI Perjuangan se-Provinsi Kalimantan Tengah, para kader yang duduk di eksekutif maupun di legislatif, yang saya hormati bapak-bapak, para ulama, para pendeta yang berkenan hadir pada siang hari ini, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat kasih karunia-Nya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul hadir di ruangan yang cukup megah, cukup mewah ini, yaitu di Ballroom Hotel Swiss Bell, dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Rakerdasus, juga sekaligus melaksanakan Training of Trainers atau TOT beberapa badan, yaitu Bapilu, BSPN, dan BBHR. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita memang pada awalnya sepakat dan disetujui oleh DPP bahwa hari ini akan hadir dan dibuka secara resmi oleh Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Bapak Insinyur Hasto. Namun karena keadaan dan situasi Jakarta pada saat sekarang ini tidak memungkinkan untuk beliau hadir di tengah-tengah kita, sehingga untuk acara ini diserahkan sepenuhnya kepada DPD. Namun demikian tidak mengurangi rasa dan nilai kegiatan Rakerda ini, karena kegiatan Rakerdasus ini khusus kita laksanakan dalam rangka mempersiapkan seluruh komponen partai, baik itu yang ada di DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting, untuk bersama-sama mengkonsolidasikan diri untuk mempersatukan seluruh kader partai dalam rangka kita berjuang untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu Bapak Haji Sugianto Sabdan dan Bapak Edi Pratowo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin selama ini kita masih belum satu paham, satu pemikiran, satu keinginan. Tapi setelah dilaksanakan Rakerdasus ini, kita harus tetap patuh dan taat dengan perintah partai. Sebagaimana surat yang disampaikan oleh DPP kepada DPD, bahwa ini tugas PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan calon yang telah diusung oleh PDI Perjuangan. Pertanyaan apa lagi yang harus kita jawab? Atau yang harus kita cari? Tidak ada pertanyaan. Oleh sebab itu, bagi kita, mulai dari hari ini, jangan ada memikirkan, oh itu saudara saya, yang lain. Oh itu karena satu paham dengan saya. Tidak ada lagi. Jangan karena saudara atau karena ada hubungan emosional atau ada hubungan apa dengan pasangan calon janda. Tidak ada.
Tugas kita adalah bagaimana berupaya memenangkan pasangan calon yang sama-sama kita tahu dan telah diperintahkan oleh partai. Itu tugas kita. Saya paham, ada yang ada hubungan keluarga dengan Pak Ben Brahim, ada hubungan keluarga dengan Pak Ujang. Kita paham. Tapi ini resiko bagi kita sebagai pengurus partai. Ini resiko bagi kita sebagai kader partai. Tidak ada hubungan keluarga, karena keluarga lalu kita dukung si A si B. Tidak. Harga mati dan tegak lurus. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena masih ada yang mencoba-coba. Jangan mencoba-coba. Karena kita setelah disumpah, ketika kita dilantik, kita telah disumpah untuk patuh dan taat serta setia kepada partai ini. Bukan setia kepada Pak Sugianto, bukan setia kepada Pak Edi Pratowo, bukan setia kepada Arton, tapi setia kepada partai. Inilah tugas kita hari ini. Bagaimana kita untuk memperkuat struktur partai ini sampai ke tingkat anak ranting. Tugas kita hari ini dan nanti malam. Nah, saya yakin tugas ini memang berat. Tugas ini memang berat. Dicampur dengan isu macam-macam. Memang itulah tantangan bagi incumbent. Orang mudah saja mencari kesalahan dan kekurangan. Kehilapan selama ini. Mudah sekali. Tapi bagaimana cara kita sebagai kader yang setia kepada partai. Karena kita juga sebagai pengusung utama pasangan calon ini. Kita harus mampu melabrak, melawan isu-isu itu. Dengan fakta. Dengan hasil-hasil kemajuan yang telah dicapai oleh Pak Sugianto selama ini. Ini yang harus kita lawan. Jangan malah kita yang tergiring. Saya terus terang saja, sampai sekarang ada beberapa, terutama ya relawan dari Pak Sugianto, menuduh saya ini setengah hati. Itu ada beberapa relawan yang menuduh saya di Facebook itu, menuduh saya setengah hati. Enggak, saya bilang. Akan saya buktikan. Sebagaimana yang pernah saya ucapkan dengan Pak Sugianto di tahun 2015. Waktu beliau datang ke tempat saya di Gunung Mas. Mungkin beliau masih ingat. Meminta saya mendukung beliau pada saat itu. Saya katakan tidak. Karena partai memerintahkan saya untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan. Sekarang saya akan buktikan itu. Bahwa seluruh jajaran partai tidak akan membelot, tidak akan berpura-pura. Akan kita buktikan. Dan seluruh jajaran, terutama mohon maaf yang non-muslim, ini sudah mulai serangan-serangan ini. Bahwa katanya beberapa pengurus PD Perjuangan yang non-muslim akan mendukung. Akan kita lihat nanti, kalau coba-coba awas. Ini tidak ada hubungan dengan keyakinan, tidak ada hubungan dengan apa. Ini semata-mata kita berjuang karena yang beliau sudah memperlihatkan karyanya. Dan ini tugas kita. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, isu ini berat bagi kita, terutama bagi kita semua yang non-muslim. Menjadi pukulan berat ini. Tanya karena ini. Apalagi ada beberapa pengurus kita ini yang ada hubungan keluarga dengan Pak Ben Brahim, dengan Pak Ujang Iskandar. Berat nih. Dan saudara-saudara akan dipantau. Akan dilihat, ditelisik. Dan kita sama-sama tahu resikonya apa.
pemecatan. Ini yang takut saya itu. Kalau sampai terjadi pemecatan, berat. Apa kata dunia dengan kita? Berarti kita masih belum menerjemahkan dengan baik perintah partai itu. Berarti kita juga masih belum mampu melaksanakan tugas partai. Masih mau melihat kiri kanan. Yang sangat saya tekankan di sini adalah ingat sumpah. Ketika kita dilantik baik sebagai pengurus anak ranting, sebagai pengurus ranting, sebagai pengurus PACI, sebagai pengurus DPC, sebagai pengurus DPD, maupun sebagai pengurus DPP. Oleh sebab itu, mari kita pada hari ini, kita akan buktikan bahwa isu atau anggapan-anggapan beberapa kalangan terhadap kita ini, kita buktikan kerja kita sangat serius berjuang untuk memenangkan pasangan calon Pak Sugianto dan Pak Edi Pratowo. Sepakat? Setuju? Siap? Ya jangan kita siap di tempat duduk saja. Ya, saya minta nanti. Dan kemudian untuk tim di kabupaten saya minta nanti ketua DPR, kalau dari PD Perjuangan, kemudian kalau bupatinya dari Golkar, perintah biar dibentuk penugasannya adalah bupati sebagai ketua tim. Dan terserah kalau Golkar mau memerintahkan bupati yang dari Golkar sebagai ketua tim, saya kira ini wajib. Mana lagi tanggung jawab sebagai kader untuk bersama-sama berjuang untuk memenangkan pasangan calon Pak Sugianto dengan Pak Edi. Kalau ada bupati yang tidak mau, kenapa? Alasannya apa? Ini tugas partai. Ya, bisa minta nanti yang dari PD Perjuangan seluruh bupati dan ketua DPR tetap menjadi tim pemenangan berserta dengan seluruh jajaran anggota fraksi dan struktur partai yang lainnya. Tidak ada yang tempat kita untuk menghindar atau menghela. Saya ajak dengan pertimbangan kesehatan oleh Pak Agustiar, oleh Pak Sugianto tetap untuk sementara ini ditunjuk saya sebagai ketua tim kampanye. Memang berat, saya sadar itu berat. Dengan kondisi yang sudah mulai berusia ini, tapi suka tidak suka kalau itu penugasan. Kalau itu penugasan, suka tidak suka. Nah, oleh sebab itu, inilah tugas Rakerda pada hari ini. Ada beberapa hal, mempertegaskan kembali sikap kader PD Perjuangan itu. Tidak ada yang kader ini, oh karena saudara saya, oh karena sepupu saya, atau karena saya ini, sebagaimana tuduhan yang di Facebook itu karena macam-macam lah. Mari kita buktikan bahwa PD Perjuangan solid, kompak. Kita buktikan bahwa PD Perjuangan itu partai yang paling solid. Karena kalau kita tidak lagi, maka kita akan menderita 5 sampai dengan 10 tahun lagi. Jangan berpikir 5 tahun. 10 tahun berikutnya lagi, kita akan sakit. Itu yang perlu kita pikirkan semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebagaimana yang dipikirkan, DPD sudah berusaha dan berupaya bahwa sudah kita sampaikan, mudah-mudahan hari ini semuanya sudah sampai, baik itu jumlah saksi
kemudian itu peta politik di daerah masing-masing. Dan saya minta nanti dalam pencapaian target itu jangan terlalu besar. Saya khawatir kita tidak akan bisa mencapainya kalau tanpa kerja keras. Target kemenangan itu kadang-kadang membuat kita terlena. Bikin aja yang real. Jika kita akan mengejar, mudah-mudahan kita bisa melampaui target itu. Dan DPD sudah mengajukan anggaran kepada Pak Agustia dan Pak Sugianto sebagai calon gubernur, dan terutama dalam rangka kita melakukan kegiatan DPC, PAC, ranting. Karena kita setiap yang namanya pemilu, baik itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, kita memang sudah biasa dengan biaya-biaya seperti itu di DPC. Mudah-mudahan ini bisa nanti direalisasi sehingga teman-teman bisa bergerak. Hanya saja masalah besar kecilnya itu tergantung. Tetapi masalah pendanaan ini sangat penting. Sangat penting. Dan itu biasanya dibebankan kepada pasangan calon. Mulai dari merekrut saksi, kemudian pelatihan saksi seperti hari ini Pak Gubernur sudah mulai tadi malam untuk training of trainers atau TOT, BSPN, Bapilu dan BBHR itu sudah mulai. Dan itu memerlukan konsentrasi yang memerlukan keterampilan dan berdasarkan rumusan kerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing personil itu nanti. Oleh sebab itu di PD Perjuangan ini kenapa solid? Karena memang dididik, dilatih. PD Perjuangan tidak akan bisa besar tanpa ada pendidikan, tanpa ada pelatihan. Dan yang paling penting adalah komitmen kader untuk berbuat kepada partai, untuk memperkuat partai. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu dari DPD sudah melaksanakan agenda itu, mudah-mudahan ini berjalan hari ini, nanti malam sampai besok acara TOT itu, dan saya kira hasilnya juga nanti akan menghasilkan beberapa rumusan, beberapa pandangan, pemikiran yang tentunya akan dapat dilaksanakan pada saatnya nanti. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing badan itu. Seperti Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, kemudian Badan Saksi Pemilu Nasional, kemudian Badan untuk Bantuan Hukum PD Perjuangan. Jadi kita ada beberapa badan ini, ketiga badan inilah tadi malam sudah mulai melaksanakan tugas training of trainers. Jadi melatih para pelatih yang nantinya akan turun ke lapangan. Seperti BSPN itu akan melatih para saksi supaya para saksi ini jangan mudah dipengaruhi. Biasanya kita sangat tergantung hasilnya itu pemilu itu kepada saksi. Kadang-kadang saksi ini bisa mudah dipengaruhi. Nah, dengan diberikan pelatihan, dengan memberikan pendidikan, maka mereka kita harapkan dapat memiliki keteguhan dan keuletan serta kemampuan untuk mempertahankan sesuatu yang menurut yang semestinya dipertahankan.
diperjuangkan. Jadi kita berharap hari ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Calon Wakil Gubernur melalui kegiatan Rakerdasus ini dapat menghasilkan beberapa rumusan terkait dengan bagaimana upaya untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian saya tegaskan bahwa nanti di masing-masing kabupaten kota, bagi yang kepala daerahnya dari PDI Perjuangan wajib sebagai ketua tim pemenangan atau ketua tim pemenangan di kabupaten bersangkutan. Atau kalau kita tidak ada kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka kalau kita menjadi pimpinan DPR, maka ketua DPR atau wakil ketua DPR yang bersangkutanlah sebagai ketua tim pemenangan di kabupaten yang bersangkutan. Ini wajib. Wajib. Karena bagaimanapun ini adalah tugas yang harus kita laksanakan, tugas yang harus kita emban, tugas yang harus kita perjuangkan untuk kemenangan Partai PDI Perjuangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi hari ini Pak Gubernur kita sudah sama-sama hadir dan kita harapkan nanti ada saatnya Pak Gubernur akan menyampaikan visi dan misi dan beberapa pesan serta mungkin program Pak Gubernur yang mungkin bisa sebagian itu bisa dilaksanakan oleh partai ini. Terutama semua itu adalah dalam rangka kita memenangkan pasangan calon ini. Itulah yang kami harapkan dan saya kira nanti juga akan ada pengarahan dari DVD untuk acara pembukaan ini. Saya kira cukup karena acara pembukaan untuk membuka acaranya ini adalah Bapak Sekjen yang akan membuka acara Rakerdasus ini. Saya kira demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Arton S. Dohong yang telah menyampaikan sambutan. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, di saat ini telah bergabung bersama kita secara virtual Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Insinyur Hasto Kristianto MM. Dan di saat yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan sambutan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Khusus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Dengan hormat kepada Bapak Insinyur Hasto Kristianto MM, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita bersama-sama petikkan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPD PDI Perjuangan di Provinsi Kalimantan Tengah, ada Bung Arton S. Dohong. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ketua DPD kita, didampingi oleh Bung Sigit sebagai sekretaris dan Bung Wiyakno sebagai bendahara DPD. Ini merupakan triumviratnya untuk DPD PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak
Arton, Bung Arton, yang dengan penuh semangat menyampaikan sikap politiknya atas instruksi yang telah diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Juga yang saya hormati calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, dan kebetulan gubernur kita adalah incumbent, Bapak Sugianto Sabran. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bung Sugianto. Dan didampingi oleh Bapak Edi Pratowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, calon wakil gubernur. Kedua-duanya telah mengikuti sekolah partai, sekolah baik yang diadakan khusus bagi kader partai maupun sekolah partai yang diadakan untuk partai lain, di mana PD Perjuangan punya kepentingan untuk membangun semangat gotong royong, membangun kekuatan gotong royong tersebut. Karena itulah kita semua berharap bahwa Pancasila benar-benar dibumikan di dalam seluruh aspek kehidupan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPR RI. Kita punya dua, yaitu Bung Agustiar Sabran yang juga hadir tadi, menyanyikan lagu Mars penuh semangat tadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga yang mengikuti secara virtual Bung Willy, serta Ketua Sekretaris Bendahara DPC se-Kalimantan Tengah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ketua Sekretaris Bendahara DPC kita, seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di dalam acara rapat kerja daerah ini, dan juga partai politik pengusung pasangan Pak Sugianto Sabran dan juga Bung Edi Pratowo. Serta dari Kota Waringin Timur kita punya calon bupati, yaitu Bapak Halikin Nor dan Irawati. Ini juga menunjukkan bagaimana PD Perjuangan melakukan persiapan dari seluruh tahapan pilkada serentak pada tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya. Jadi luar biasa semangat yang ditunjukkan, dan Kalimantan Tengah ini langsung mengadakan rapat kerja daerah kedua tercepat ya setelah Provinsi Jambi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Beliau selalu berjuang, selalu zikir setiap malam mendoakan Pak Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin, juga mendoakan bangsa dan negara Indonesia agar di tengah pandemi COVID-19 ini kita semua dapat mengatasi dengan cara gotong royong dan berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mendapatkan obat bagi penanganan COVID tersebut dapat diadakan baik melalui upaya kita secara berdikari maupun melalui kerjasama hubungan internasional yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagi kita pilkada merupakan momentum konsolidasi. Konsolidasi diawali dari konsolidasi ideologi, melihat bagaimana Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang mewujud melalui gotong royong. Pancasila sebagai pandangan Indonesia terhadap dunia, jadi sebagai ideologi dunia. Juga Pancasila sebagai dasar dari pengambilan keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan. Bahkan Pancasila juga menjadi dasar wajib hukumnya untuk menjadi landasan bagi pengambilan keputusan politik, bagi jalannya pemerintahan negara. Itu juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah partai mengadakan sekolah para calon kepala daerah. Seluruh calon dari Kalimantan Tengah sudah mengikuti sekolah partai tersebut. Bahkan sebagai semangat kerjasama tadi sudah saya tegaskan, partai-partai lain pun ikut di dalam sekolah partai yang diadakan PDI Perjuangan. Artinya PDI menyadari bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah bangsa dan negara ini sendirian.
sehingga kita membuka semangat gotong royong dengan bekerja sama dengan partai politik lain, termasuk dari Kalimantan Tengah ini calon wakil gubernur. Kita juga bekerja sama dengan Partai Golkar sebagai sesama pengusung pemerintahan Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam konsolidasi ideologi ini kita menghadapi tantangan yang tidak ada transnasional ideologi. Kita melihat bagaimana di 22 negara Hizbut Tahrir telah dibubarkan dan Bapak Jokowi dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk juga dari tokoh-tokoh ulama, akhirnya juga membubarkan Hizbut Tahrir tersebut. Karena di negara-negara Islam pun seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Bangladesh, semua sudah membubarkan HTI tersebut. Jadi begitu banyak, 21 negara dan kita termasuk yang ke-22 yang telah membubarkan Hizbut Tahrir. Karena itulah sebagai partai politik yang dengan tokoh membumikan Pancasila, kita jalankan keputusan politik pemerintah ini. Bagaimana Indonesia yang begitu berbineka, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, telah dipersatukan oleh Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sehingga konsolidasi ideologi ini wajib hukumnya untuk terus-menerus kita jalankan tanpa pernah mengenal lelah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, konsolidasi yang kedua adalah konsolidasi organisasi. Tadi Bung Ketua DPD Bung Arton telah memberikan komitmennya bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, maka wajib hukumnya di dalam konsolidasi organisasi ini setiap kader partai menerima perintah dari partai, karena itulah disiplin yang kita anut. Kebenaran ada di partai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pegangan teguh bagi Ibu Ketua Umum di dalam menjalankan seluruh roda organisasi partai. Karena itulah setelah rapat kerja daerah ini, tidak ada lagi yang ragu-ragu, tidak ada lagi yang bertanya kiri kanan, kecuali menjalankan instruksi dan perintah dari Ibu Ketua Umum untuk memenangkan Bapak Sugianto Sabran, Pak Edi Pratowo, dan juga Bapak Halikinor dan Irawati untuk dimenangkan dengan seluruh energi pergerakan kita, dengan seluruh strategi kita, seluruh kekompakan kita, seluruh kekuatan gotong royong kita, untuk tidak boleh ragu-ragu lagi. Karena inilah keputusan partai, keputusan yang oleh Kongres, di mana Ketua Sekretaris Bendahara yang hadir dalam rakerda ini saat itu memberikan sebuah hak, sebuah kewenangan bagi Ibu Ketua Umum berdasarkan pertimbangan politik strategis untuk mengambil keputusan terkait dengan siapa yang menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Konsolidasi organisasi ini harus kita jalankan terus-menerus. Bagi DPP partai, fokus DPP adalah memperkuat daerah yang lemah. Di Aceh misalnya, sekarang kita sudah bangun 5 kantor DPC dan DPD di Aceh, karena itulah titik lemah kita. Tetapi ini ujung barat kita, yaitu Sabang, yang harus kita jaga dalam perspektif ideologis strategis. Ini kantor DPD kita di Aceh. Ya, itu kalau kita lihat dari atas. Jadi DPP pun terus-menerus membangun kantor, dan saya berbangga bahwa Kalimantan Tengah itu di bawah triumvirat Pak Arton, Bung Sigit, dan Pak Wiyatno juga mampu membangun kantor partai yang sangat megah. Kita berikan tepuk tangan bagi seluruh kader-kader di Kalimantan Tengah. Luar biasa gotong royongnya. Ini pusat pengorganisasian partai politik. Kemudian karena kita punya kantor yang lama, perintah Ibu Megawati Soekarno Putri, itu kantor PDI Perjuangan yang ditandatangani, diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, maka wajib dipakai untuk gerak kemanusiaan partai. Jadi kantor satunya yang lama kita jadikan sebagai pelayanan kesehatan bagi rakyat, tempat baguna, tempat pendidikan politik itu dijalankan. Dengan demikian DPD Kalimantan Tengah satu-satunya DPD yang punya kantor partai yang megah. Karena itulah ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya di dalam
menjalankan konsolidasi organisasi itu. Konsolidasi yang ketiga adalah konsolidasi politik. Konsolidasi politik inilah kita lihat bahwa di tengah pandemi ini kita tidak bisa mengedepankan ego politik maju sendirian meskipun rakyat telah memberikan kepercayaan kepada kita. Di tingkat pusat kita tahu bagaimana Pak Jokowi terus melakukan konsolidasi pemerintahan, bekerja sama dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PKB, dengan P3, dengan Nasdem. Elemen-elemen kekuatan politik digabung karena ketika kita menghadapi ujian melalui pandemi ini, yang diperlukan adalah semangat kerjasama. Yang diperlukan adalah semangat gotong royong. Maka mengapa untuk Kalimantan Tengah kita bekerja sama, salah satunya dengan Partai Golkar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan konsolidasi politik ini kita harapkan seluruh kader-kader punya kesadaran politik bahwa pilkada merupakan momentum yang sangat penting bagi konsolidasi partai untuk mempersiapkan kemenangan 3 kali berturut-turut pada tahun 2024 yang akan datang. Sanggup? Nah, terima kasih. Konsolidasi yang keempat adalah konsolidasi kader. Ini sangat penting. DPP telah menyelenggarakan sekolah partai secara online. Bahkan Mas Gibran yang mengikuti sekolah partai ketika ditanya bagaimana kesan pesannya terhadap sekolah partai tersebut, Mas Gibran mengatakan PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang mampu beradaptasi di tengah pandemi ini, sehingga peresmian sekolah partai, kemudian peresmian kantor-kantor partai dilaksanakan secara daring, dilaksanakan secara virtual. Maka kita telah meletakkan dasar-dasar sebagai partai modern yang memiliki roh kerakyatan tersebut. Nah, untuk itu konsolidasi kader mengharuskan kita untuk menjadi pemimpin negarawan. Pemimpin yang memikirkan kepentingan bangsa dan negara di atas subjektivitas kepentingan pribadi. Karena Pancasila mengatasi berbagai paham golongan. Ini juga buat Pak Sugianto bahwa ini periode kedua harus membangun Kalimantan Tengah sebagaimana dulu dicita-citakan oleh Bung Karno. Kalimantan Tengah betul-betul menjadi center of development daripada Indonesia Raya kita. Sanggup, Pak Sugianto? Ini yang harus dilakukan. Periode kedua nanti benar-benar membuat kepemimpinan yang bersejarah. Saya mendengar dari Bapak Prabowo, mendengar dari Bapak Wahyu Sakti Trenggono, bagaimana Menteri dan Wakil Menteri Pertahanan tersebut ditugaskan oleh Bapak Presiden secara khusus untuk mengembangkan food estate di Kalimantan Tengah. Maka perhatian Bapak Presiden ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa Kalimantan Tengah juga ditunjuk sebagai food estate untuk pengembangan singkong yang luar biasa? Karena kita begitu tergantung terhadap gandum. Padahal gandum ini mengandung gluten yang dicari sekarang di Amerika, di Eropa, di Jepang, gluten free tersebut. Ke depan nanti kalau kita bisa kembangkan, ini juga bisa menjadi etil alkohol dari ketela, bisa menjadi bahan bakar. Ini bisa menjadi pengganti dari gandum, di mana makanan mie kita itu tergantung pada import gandum, sehingga kita tidak lagi kokoh dan berdaulat secara ekonomi. Maka Pak Jokowi menaruh perhatian Kalimantan Tengah. Mengapa? Mengapa di Kalimantan Tengah? Karena gubernurnya dari PDI Perjuangan, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, sekali lagi, dengan rakerda ini tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan rekomendasi. Semua wajib bergerak, tiada hari tanpa penggalangan, dan mari kita persiapkan untuk menjadi pemimpin negarawan. Untuk itu, mari kita saksikan video yang satu ini. Indonesia, negara besar dan beragam. Kekayaan Indonesia tersebar di hampir seluruh negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga kaya dengan budaya dan suku bangsa yang beraneka ragam. Indonesia berdiri dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tetapi tidak melupakan peranan global. Sejak Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di kancah dunia
dan menjadi negara kunci di kawasan regional. Indonesia bukanlah pemain baru di dunia internasional. Di saat baru pulih dari revolusi fisik, Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in spite of diversity that exists among its participants. Let this conference be a great success. Diikuti oleh 29 negara dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang isinya merupakan penghormatan atas kedaulatan negara-negara dunia dan hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Kepemimpinan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 tertuang pada semangat membangun persaudaraan dunia yang bebas dari penjajahan. Hal itu pun secara konsisten disuarakan oleh Soekarno dalam pidato Build the World New pada sidang PBB 1960. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Puncaknya adalah gerakan non-blok yang semakin mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Hasilnya, Irian Barat berhasil dibebaskan dan Angkatan Bersenjata RI hadir sebagai kekuatan terkuat di belahan bumi selatan guna mengawal kokohnya Pancasila dan NKRI. Peran besar ini tidak lepas dari kemampuan Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa, di antaranya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Ali Sostroamidjojo, dan Agus Salim. Mereka, para negarawan besar yang membawa Indonesia pada kemerdekaan dan menyebarkan semangat yang sama ke seluruh dunia. Mereka adalah para pembaca dan pembelajar yang tekun, serta pejuang di bidang pendidikan dan politik yang berani menghadapi risiko apapun. Lahirnya negarawan di zaman awal kemerdekaan dan negarawan di abad informasi tanpa batas saat ini tentu berbeda. Negarawan saat ini dituntut berpikir global, bertindak lokal, menghasilkan karya lokal yang mengglobal, hingga mampu membawa Indonesia dalam persatuan, kedaulatan, kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian. Seorang negarawan adalah ia yang berintegritas dan berpegang teguh pada Pancasila dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Di era teknologi informasi atau revolusi industri keempat ini, tantangan memajukan Indonesia tentu lebih besar. Namun negarawan sejati pastilah mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar di masa depan. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat video ini. Inilah pemahaman yang membedakan PDI Perjuangan dengan partai lain. Karena kita membangun kesadaran sejarah jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Saudara-saudara sekalian, dari video tadi kita tahu bagaimana pada tahun 55 dalam situasi yang masih sangat sulit, tidak ada dana saat itu. Kita tidak punya senjata yang handal yang menciptakan deterrent effect di dalam pembebasan Irian Barat. Pendidikan kita belum begitu maju, pembangunan belum begitu pesat, tetapi Bung Karno punya gagasan Indonesia untuk dunia. Inilah yang harus dipahami oleh seluruh kader partai, bahwa ruang gerak PDI Perjuangan bukan hanya Indonesia. Kita harus mendidik anak-anak kita, generasi muda bangsa, agar punya kesadaran geopolitik ini, agar kita terus bergerak membawa semangat Pancasila untuk dunia, membangun semangat tatanan dunia baru sebagaimana Soekarno telah melakukan pada tahun 55, dan kemudian Indonesia dikenal sebagai pemimpin Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kesadaran geopolitik inilah yang harus terus-menerus digelorakan. Ibu Ketua Umum mengingatkan kepada Kepala Daerah PDI Perjuangan, Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, seluruh anggota DPR,
seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota untuk mendorong bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan menguasai ilmu-ilmu dasar, fisika, matematika, kimia, biologi, supaya kita mampu mengolah kekayaan alam kita karena kita punya ilmu dasar, kita menguasai teknik dan teknologi, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita terjajah untuk kedua kalinya karena kita terlambat di dalam menyiapkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas. Karena itulah Pak Gianto wajib hukumnya untuk kedepankan bagaimana kebutuhan gizi bagi ibu-ibu hamil. Bagaimana kader-kader PD Perjuangan menaruh perhatian agar anak-anak yang berada di dalam kandungan kita berikan sentuhan kekuasaan politik dengan memberikan gizi yang cukup sehingga otak bayi yang di dalam kandungan itu dapat berkembang dengan maksimum karena punya tugas yang tidak ringan di masa yang akan datang tersebut. Ini kita lihat di Banyuwangi, satu mahasiswa dampingi satu ibu hamil. Banyuwangi ini tidak punya kekayaan alam sebesar Kalimantan Tengah, tetapi dia mampu memenuhi gizinya. Uang saku, uang transport tiap hari untuk pelajar miskin diberikan. Sehingga pendidikan untuk semua, pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan dengan baik oleh Bapak Anas ini. Banyuwangi mencapai kemajuannya, maka Pak Gub dihadirkan itu Pak Anas, seluruh pegawai-pegawai negeri untuk mendapatkan inspirasi dari Pak Anas. Ini Festival Sungai Bersih. Jadi kalau berpolitik di PDI Perjuangan, berpolitik ala Ibu Mega, itu memperhatikan lingkungan, jangan merusak hutan. Skala prioritas adalah pendidikan, kesehatan, lingkungan yang bersih, jangan buang sampah plastik sembarangan. Kita harus membuat perlindungan bagi hutan-hutan kita. Kita harus membuat kebun-kebun raya. Ini Ibu Mega punya rasa cinta terhadap tanaman yang luar biasa. Ibu Mega menjadi ketua Yayasan Kebun Raya. Ini gerakan menanam telah kita canangkan. 10 Januari ulang tahun partai itu berkaitan dengan gerakan menanam pohon sedunia. Jangan sampai nanti anak cucu kita di Kalimantan Tengah tidak lagi bisa melihat kekayaan flora dan fauna. Maka kesadaran terhadap lingkungan ini menjadi sangat penting. Lebih baik prioritaskan pada aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat. Jadi kita berikan kado istimewa bagi Ibu Mega, gerakan tanam pohon, cintai bumi. Jadi ini yang harus dilakukan untuk kepala daerah. Maka kepala daerah punya tanggung jawab sebagai leader, sebagai pemimpin, tidak hanya berpikir tentang sekarang, tapi pemimpin itu diukur dari tanggung jawabnya bagi masa depan, bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sangat penting. Karena itulah mari kita saksikan sebuah komitmen PDI Perjuangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ini wajib seluruh kader-kader PDI Perjuangan, wajib anak-anaknya, tetangganya punya cita-cita seperti Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Seandainya kamu jatuh di antara bintang-bintang saudara-saudara sekalian. Maka kita harus terus bergerak. Kita harus terus menggembleng semangat kita melalui pendidikan. Nggak boleh tidak. Itu wajib. Mari kita saksikan video yang satu ini. Indonesia, negara kaya budaya dengan ragam tradisi mempesona, juga kekayaan alam yang menarik mata dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia lahir dari semangat nasionalisme yang tinggi dengan peranan global yang disegani. Sejak kemerdekaannya, Indonesia menjadi negara yang dihormati di kancah dunia dan menjadi negara kunci di kawasan Asia. Di tataran global, Indonesia bukanlah pemain baru. Di saat baru pulih dari revolusi fisik, Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955
yang diikuti 29 negara. Ini menjadi sebuah bukti kepeloporan dan kepemimpinan Indonesia di panggung dunia. Kini, Indonesia menjadi negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia dengan berbagai potensi ancaman sekaligus sumber kekuatan, dengan berbagai tantangan sekaligus peluang. Dunia bergerak sangat cepat. Kepeloporan dunia masa kini adalah kepeloporan inovasi. Pertarungan dunia masa kini adalah pertarungan teknologi. Negara-negara lain berlari kencang mengejar inovasi. Mereka berlomba menjadi negara teknologi yang disegani. Mereka terus berpacu menjadi negara yang dihormati dengan karya-karya mumpuni. Kini revolusi teknologi terus bergerak. Dunia menjadi satu, melahirkan warga dunia yang tak mengenal batas. Warga dunia yang terlibat langsung dalam revolusi industri itu sendiri. Untuk mampu berlari bersamanya, Indonesia harus bergerak lebih kencang lagi, harus melompat lebih tinggi lagi. Sebagai partai pelopor, PDI Perjuangan, partai yang memegang arah pergerakan perjuangan bangsa, menyadari bahwa revolusi teknologi sudah mengubah banyak sendi. Sebagai partai pelopor, bukan hanya mampu menggelorakan nilai-nilai sejarah, tapi PDI Perjuangan harus mampu melangkah ke depan untuk berlari bersama gelombang perubahan. Syaratnya, partai bersama seluruh kadernya harus berubah. Dengan peningkatan pengguna internet yang signifikan, teknologi digital telah mengubah banyak hal. Rakyat menjadi saling terhubung, informasi diakses lebih mudah, daerah terisolasi menjadi terbuka. Inilah tantangan kita, menjadikan teknologi digital sebagai teknologi yang memberi dampak kesejahteraan. Juga artificial intelligence yang berkembang pesat. Selain mengubah cara kerja profesi tertentu, kecerdasan buatan justru menghadirkan jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Bahkan kecerdasan buatan menghadirkan solusi konkret bagi petani, nelayan, dan berbagai profesi kerakyatan lainnya. PDI Perjuangan meyakini tanggung jawab masa depan dimulai dari merancang haluan negara 25 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun yang akan datang. Dan kami juga meyakini langkah maju bangsa harus berawal dari kekuatan research and development yang handal. Penelitian dan pengembangan harus menjadi fondasi terkuat bangsa ini berpijak untuk berlari lebih kencang dalam pertarungan teknologi masa depan. Sebagai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut dan sebagai pengusung utama pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, tantangan untuk meraih kemenangan 3 kali berturut-turut harus kita wujudkan. PDI Perjuangan dengan pola kolaborasi dan sistem kerjasama harus mampu merekrut para pemuda Indonesia yang visioner, pemuda yang benar-benar menguasai revolusi teknologi, yang benar-benar paham membaca tren perubahan generasi, termasuk perubahan dari generasi milenial ke generasi Z, yaitu mereka yang saat ini masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Karena kekuatan pemuda-pemuda itulah yang kelak yang akan menggerakkan partai, sekaligus membawa bangsa Indonesia ke percaturan persaingan teknologi dunia. Kolaborasi seluruh kader-kader muda menjadi kunci penting menghadapi revolusi teknologi ini. Partai harus mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat, tua, muda, kaya, miskin, desa, kota, untuk berpartisipasi dalam perubahan ini. Perubahan serba cepat dan dinamis yang harus diantisipasi seluruh kader partai, namun tetap kokoh pada Pancasila, NKRI, dan kebinekaan Indonesia. Hingga kelak saatnya nanti, kita menjadi saksi dengan kepala tegak penuh bangga, mengantarkan anak-anak bangsa terbang ke luar angkasa. Merdeka! Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah karena ini menggugah kesadaran kita bagaimana partai bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Bagaimana partai berperan aktif di dalam menjabarkan ideologi Pancasila di dalam pola pembangunan semesta berencana 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, itulah yang kita lakukan. Karena itulah saya berpesan buat Pak Sugianto agar infrastruktur teknologi informasi ini harus benar-benar dibangun. Karena ini jauh lebih penting, ini membebaskan rakyat agar
tidak terbelenggu lagi oleh berbagai bentuk kebodohan. Maka the University of Internet itu sangat penting. Ini tantangan kita ke depan. Saat ini pendidikan sudah dilakukan secara online dengan biaya murah selama infrastruktur IT itu tersedia. Ini yang harus dikembangkan, sehingga kami berharap Kalimantan Tengah pada periode kedua kepemimpinan Pak Sugianto Sabra nanti benar-benar akses terhadap informasi, terhadap internet ini benar-benar dapat disebarluaskan, dikembangkan secara luas, karena ini yang harus kita lihat, kekuatan anak muda, perubahan pemilik masa depan itu berada di antara anak-anak muda. Maka kita harus memberikan perhatian yang begitu besar terhadap anak-anak muda kita, karena mereka lah yang akan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa Pilkada serentak 2020 yang diadakan di tengah pandemi COVID-19 ini membawa konsekuensi serius, tetapi partai tidak akan mundur. Sikap partai tetap jelas, Pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Mengapa? Karena kita tidak ingin adanya suatu ketidakstabilan yang baru, suatu risiko-risiko politik yang baru. Ketika Pilkada ini ditunda, maka nanti akan ada PLT-PLT yang tidak bisa mengambil keputusan strategis. Sementara justru di tengah pandemi diperlukan soliditas pemerintahan, diperlukan sinergitas dengan pemerintah pusat. Maka dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di mana pemimpin harus hadir, maka di tengah pandemi ini justru tantangan bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan, khususnya calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, untuk dapat menggunakan pandemi ini guna memberikan jawaban kepada rakyat bahwa mereka tidak sendirian. Mereka dipimpin oleh kader-kader PDI Perjuangan yang punya cita-cita kemanusiaan untuk menyatu dengan rakyat yang sedang susah itu. Aspek ekonomi kita lihat sudah terpengaruh. Maka Ibu Mega mengeluarkan 5 instruksi bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan, ya kepala daerahnya, ya wakilnya, ya struktur partainya, ya eksekutif, ya legislatif partai. Instruksi yang pertama adalah penuhi protokol COVID-19. Jaga jarak 2 meter, pakai masker kalau dalam kerumunan seperti ini. Wajib. Karena pencegahan di Taiwan itu berhasil karena kedisiplinan total masyarakat di dalam menggunakan masker. Cuci tangan, ini bersifat wajib. Instruksi yang kedua adalah tingkatkan imunitas tubuh kita. Gunakan ilmu-ilmu tradisional. Saya memakan daun sirih merah, minum jus jambu merah, jambu biji merah, jahe merah, pokoknya merah-merah ini pasti baik, saudara-saudara sekalian. Jadi tingkatkan imunitas tubuh. Daun kelor, vitamin C, buah tomat itu gampang dimakan, empon-empon. Jadi kita sehat dari apa yang ada, dari apa yang kita punya. Jadi gerakan menanam ini harus dilakukan. Pak Darwin, coba kita lihatkan gerakan menanam. Bagaimana Ibu Risma di kota Surabaya yang lahannya sempit, beda dengan Kalimantan Tengah, itu setiap lahan digunakan dengan sebaik-baiknya. Setiap lahan, setiap gang-gang sempit, apalagi Kalimantan Tengah. Maka gunakan teknologi pertanian. Mari kita lihat bagaimana di Surabaya bisa terlihat dengan begitu indah gangnya seperti ini. Ini lihat, ini di Surabaya. Jadi di pinggir gang-gang yang sempit itu dihijaukan, menjadi indah dengan tanaman-tanaman bunga, dengan sayur-sayuran, sayur pare ditanam. Ini dulu Kampung Doli. Coba kita lihat. Ya ini lihat. Jadi sayur-sayuran ditanam, urban farming. Ini setiap lahan yang sempit di pinggir-pinggir gang, bayangkan ditanam sayuran seperti ini. Ini negara hadir, pemerintah hadir untuk rakyat.
buah-buahan ditanam, sayur-sayuran ditanam, jamur, budidaya jamur, sehingga rakyat dapat mencukupi kebutuhannya. Botol aqua dipakai dengan sebaik-baiknya. Ini yang kami harapkan juga, pertanian terpadu dengan perikanan, dengan peternakan dijadikan satu. Ini resep yang sederhana. Dan ini coba labu putih 15 kg per bulan, pare balut, tomat. Jadi teman-teman semua, mari kita bangga dengan pertanian. Bertani itu bukan miskin. Bertani itu bicara tentang kehidupan. Petani adalah penyangga tanah air Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itulah resep-resep pertanian yang sudah dijalankan oleh kader-kader partai ini, perikanannya, peternakannya, kami harapkan dapat dijalankan dengan baik oleh setiap kader partai. Itu instruksi yang diberikan oleh Ibu. Yang ketiga, realokasi anggaran. Jadi DPRD mendorong realokasi anggaran. Kunci dalam pandemi adalah ketika rakyat tetap kenyang perutnya. Ketika rakyat mendapat pelayanan bisa bekerja, maka ciptakan program-program padat karya. Jadi anggota DPR kita, Pak Willy, Pak Agustiar, dorong program padat karya yang berbasis tunai, cash. Itu Pak Basuki itu. Lakukan pendekatan dengan menteri-menteri dari PDI Perjuangan ataupun yang dari partai lain untuk kemajuan Kalimantan Tengah, realokasi anggaran. Jadi rakyat tetap bekerja, rakyat mendapat makan. Buat dapur umum, pelayanan kesehatan. Instruksi yang keempat dari Ibu Megawati Soekarno Putri adalah gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Tanaman porang, ketela. Jadi terus berinisiatif. Yang kelima adalah gotong royong dengan wajah kemanusiaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berpolitik itu dengan rasa cinta kepada tanah air. Berpolitik itu dengan wajah kebudayaan. Maka tadi saya mengapresiasi pembukaan, saya lihat ada ditampilkan tari-tarian yang bagus, paduan suaranya bagus, luar biasa. Jadi ada progres di DPD Kalimantan Tengah. Di dalam pembukaan partai sudah menunjukkan peningkatan kedisiplinan yang baik. Hanya kritik saya molor waktunya. Padahal harusnya kita on time, dan on time. Disiplin kita itu disiplin minimum dalam hal waktu itu, dalam waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pilkada serentak di depan mata kita. Maka tadi Pak Arton sudah bilang, ya ada yang bertanya-tanya, namanya berdisiplin partai itu kita menjalankan perintah, menjalankan instruksi, karena Ibu Mega telah kita berikan mandat pada saat kongres yang lalu dan beliau berpikirnya itu komprehensif, jangka panjang. Maka tugas kita wajib memenangkan itu. Untuk memenangkan Pak Subianto, percayalah pada struktur partai. Maka struktur partai sebagai mesin politik utama. Kalau di antara kader-kader partai tidak ada yang bergerak, nanti dilaporkan kepada Dewan Pusat Pimpinan Partai. Kemudian setelah partai kita solidkan, termasuk melalui rakerja ini, bagaimana kita menentukan target berdasarkan database pemilu, bagaimana daftar pemilih sementara, karena sekarang tidak boleh lagi kampanye massal, maka door to door menjadi opsi kita dengan tetap menjaga jarak. Untuk menetapkan target kita mulai dari TPS, maka Pak Subianto bertemu dengan struktur bersama dengan Pak Agustiar untuk merancang bagaimana konsolidasi ini bisa bergerak, bagaimana alat peraga kampanyenya, bagaimana untuk pergerakan gotong royongnya, supaya dari TPS sebagai struktur yang paling bawah tetapi sangat menentukan, karena tidak ada kemenangan tanpa dimulai dari TPS. Untuk itu dalam posisi Pak Gubernur, Pak Subianto sebagai incumbent, ini akan membawa keuntungan strategis yang harus dipakai dengan sebaik-baiknya bersama dengan kader-kader partai. Dari TPS kita meningkat, ya, di tingkat dusun atau RW, kita angkat terus, sehingga target pemenangan itu benar-benar berdasarkan pemetaan dari bawah. Nah, untuk itu strategi yang terbaik, strategi itu didasarkan kepada konsep sangat sederhana. Setiap momentum politik harus memberikan manfaat secara politik terhadap calon dan PDI Perjuangan. Ada 4 strategi, udara, darat, langitan, dan juga khusus
untuk mencapai target pemilih yang tadi dihitung dari bawah. Maka kita harus menyampaikan pesan kampanye. Kalau kepada anak-anak muda, kepada guru, pendidikan online, pendidikan yang mengakar, pendidikan yang mencerdaskan, pendidikan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, itu untuk anak-anak muda. Bagi budayawan, maka kita akan membuat pusat kebudayaan di Kalimantan Tengah, misalnya seperti ini. Jadi yang kita sentuh itu ekspresi kebudayaannya. Itu pesan bagi petani, peningkatan produksi pangan dari sekian menjadi sekian. Kita akan membuat sentral produksi ketela. Jangan direndahkan manfaat ketela ini karena luar biasa. Ini closed circuit industry. Daunnya berguna, bonggolnya berguna untuk ternak. Kemudian ketelanya bisa diproses menjadi tepung, bisa diproses menjadi etil alkohol. Jadi jangan remehkan dengan apa yang kita punya. Agar itu maju, downstreamnya maju, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu harus dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Jadi setelah kita punya pesan kampanye, strategi kampanye, maka di dalam merancang pergerakan itu kita harus melihat mereka-mereka yang punya kekuatan terorganisir. Contohnya apa? RT itu terorganisir, RW, guru itu terorganisir. Kelompok-kelompok pemuda, tokoh-tokoh agama, ini yang kita galang. Tetapi jangan terlalu banyak pesan, jangan terlalu banyak janji. Ini tugas kita bersama, sehingga kita bisa menempuh jalan kemenangan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami juga menyampaikan pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri agar perhatian terhadap kebudayaan ini makin besar. Karena Pak Anas di Banyuwangi bisa menunjukkan contoh bagaimana dengan menampilkan tari-tarian, dengan festival tempe, dengan festival kopi. Kalau di Kalimantan Tengah mungkin ada sebuah atraksi wisata, menjelajah hutan misalnya seperti itu. Atau kita buat pusat-pusat kajian kebudayaan. Tetapi perhatian terhadap kebudayaan ini telah dibuktikan oleh Bung Anas sehingga Banyuwangi bisa mengejar ketertinggalannya tanpa melakukan modernisasi dalam pengertian membangun gedung-gedung tinggi bertingkat, tetapi hanya dengan pendekatan kebudayaan dan lingkungan. Ini yang dilakukan. Untuk itu, mari kita lihat sebuah video tentang kebudayaan, karena ekspresi kebudayaan ini sangat penting. Sejak masa perjuangan hingga 73 tahun Indonesia merdeka, seluruh anak bangsa bergotong royong membangun. Tua muda, kaya miskin, laki-laki perempuan, dari beragam profesi dan keahlian, semua saling bahu-membahu. Dengan satu tekad besar, Nusantara yang satu dan Nusantara yang maju. Semangat inilah yang menjadi landasan sikap PDI Perjuangan, menjadikan politik membumi, menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari melalui tangan-tangan para kader PDI Perjuangan. Menjaga dan merawat Indonesia, ini adalah tugas bersama. Di antaranya melalui transformasi kebudayaan, agar Indonesia benar-benar berkepribadian dan berbudaya, sebagaimana digagas Bung Karno. Kader PDI Perjuangan adalah kader pilihan, kader yang bangga akan keindonesiaannya, kader yang akan mampu menularkan cinta akan Indonesia, kader-kader yang memiliki karakter kuat dan mampu memberi karya nyata bagi sesama. Karena perjalanan PDI Perjuangan adalah perjalanan politik yang menyentuh nilai-nilai hakiki,
memiliki rasa dan dekat dengan mata batin rakyat. Perjuangan sederhana yang syarat akan makna. Melalui puisi, lagu, tari, dan berbagai ekspresi kebudayaan, kita rangkai Indonesia Raya sebagai taman sari peradaban yang membanggakan. Langkah-langkah kecil yang akan menjadikan Indonesia dan seluruh masyarakatnya memiliki kepribadian kuat berbudaya tanpa membedakan suku, agama, status sosial, dan gender. Itulah mimpi Indonesia Raya ketika setiap warga bangsa adalah setara dan bersatu dalam kebudayaan Nusantara. Menjadi seorang PDI Perjuangan bukan sekedar tugas politik, melainkan tugas menjadi warga negara yang membumi dan bekerja dengan nilai-nilai kemanusiaan bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Inilah pesan kebudayaan agar kita mengakar di dalam jalan Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seluruh kader-kader PDI Perjuangan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan, kami berharap dengan rakerda ini seluruh jajaran partai mampu menyatukan gerak langkah dan kemudian terus bergerak tanpa pernah mengenal lelah. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini justru kita akan menunjukkan bagaimana jati diri PDI Perjuangan sebagai partai rakyat. Bagaimana jati diri PDI Perjuangan sebagai partai yang tidak pernah menyerah oleh kondisi apapun ketika rakyat susah, partai hadir di tengah-tengah rakyat. Untuk itu selamat berjuang, terus tekadkan soliditas partai, terus tingkatkan seluruh pemahaman terhadap strategi pemenangan pemilu dan juga bagaimana kita bergerak secara serentak, baik melalui udara, melalui langitan, melalui darat, sebagai sebuah pergerakan kepartaian yang ideologis, karena Bung Karno berpesan di dalam menghadapi persoalan yang maha berat pun kuncinya adalah persatuan dengan rakyat. Dan ketika kita berdedikasi bagi bangsa dan negara, tidak ada perjuangan yang sia-sia. No sacrifice is wasted. Karena itulah dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini rapat kerja daerah PDI Perjuangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sekaligus pelatihan saksi saya nyatakan dibuka secara resmi. Terus berjuang, tegakkan panji-panji partai. Terus berjuang tanpa pernah mengenal lelah, karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Di dalam perjuangan itu kita persembahkan yang terbaik bagi bumi pertiwi, bagi Indonesia Raya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Rahayu, Merdeka! Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Hasto Kristianto MM selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan sambutan. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Yang dalam hal ini, doa lintas agama akan dipimpin oleh Ustadz Haji Masud Sagala. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali pada acara rapat kerja daerah khusus atau Rakerdasus DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabb, kiranya momentum acara rapat kerja daerah khusus DPD PDI Perjuangan ini Engkau jadikan sebagai pintu jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini yang merupakan amanah-Mu, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi dan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Tengah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami yang amat berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman dalam diri kami. Ya Allah, ya Hak, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu salah dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhai, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Jalil, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan kepada diri kami kepadamu. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Haji Masud Segala yang telah membawa kita dalam doa pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Khusus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Dan sebelum kita memasuki persiapan sidang pleno, kami terlebih dahulu mempersilakan Bapak Ibu untuk menikmati jamuan makan siang yang telah disediakan melalui pintu kiri. Silakan untuk Bapak Ibu bisa menikmati jamuan yang telah disediakan, dan untuk VIP disediakan tempat khusus juga. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada informasi dari panitia, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, karena kita mengikuti protokol COVID, jadi untuk makan siang itu akan diatur panitia dan pihak hotel. Jadi mungkin teknisnya akan berbeda dari seperti yang biasa kita lakukan. Jadi kita nanti mulai dari mengambil makanan itu akan berbaris, dan itu pihak hotel yang akan mengambilkan untuk kita. Jadi kita hanya membawa piring. Itu untuk keamanan kita dan agar kita PDI Perjuangan sebagai partai yang taat dan patuh kepada aturan. Terima kasih. Dan waktu untuk makan siang sekaligus istirahat 1 jam. Setelah itu kita akan masuk kembali untuk pleno pertama. Untuk pleno pertama kami sampaikan, yang pertama pengarahan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua, paparan visi dan misi calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga, laporan Dewan Pimpinan Cabang atau pemandangan umum Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan se-Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi 3 poin itu pada saat pleno pertama nantinya, setelah kita break makan siang 1 jam. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama bisa pada saatnya nanti kembali ke ruangan ini. Terima kasih.